sebelum adanya corona, proses belajar mengajar kita adalah dengan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Halo sahabat-sahabat muda, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, seperti yang telah kita ketahui, 1,5 tahun corona melanda bangsa Indonesia yang telah merugikan dalam berbagai macam aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kalau kita mempelajari ilmu biologi nih, pasti akan menemukan yang namanya simbiosis parasitisme, di mana satu pihak akan diuntungkan, sedangkan pihak yang lain akan dirugikan. Yang akan saya bahas kali ini adalah corona merugikan dalam aspek pendidikan. Dulu, sebelum adanya corona, proses belajar mengajar kita adalah dengan tatap muka. Guru dan siswa saling bertemu untuk menyampaikan materi. Namun, setelah adanya corona, belajar kita menjadi sistem daring. Inilah tantangan bagi kita sebagai seorang pelajar. Apakah kita bisa tetap untuk mempertahankan semangat belajar dan untuk terus mempertahankannya? Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap semangat untuk belajar dan terus mengembangkannya? Mengingat pendidikan sangat penting bagi masa depan kita. Because the youth of today are the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita semua adalah cikal bakal bangsa, kawan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara self-love. Apa sih self-love itu? Self-love adalah suatu cara yang diterapkan pada diri sendiri agar kita bisa mencoba untuk menghargai dan mencintai diri kita. Teman-temanku, jangan hanya karena kualitas orang lain jauh lebih baik daripada kita jadi minder, jadi gak pede, dan lain sebagainya. Kita unik dengan cara kita masing-masing. Orang lain gak bisa nyalain kita. Kamu kok gini, kamu kok gitu. Seharusnya mereka sadar bahwa kodrat setiap orang itu jelas berbeda-beda. Si A dan si B gak bisa sama. Toh saya sama saudara saya saja berbeda. Mungkin saya ahli di bidang akademik, tapi saudara saya ahli di bidang non-akademik. Contoh kecilnya seperti itu, kawan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghargai diri sendiri? Kita bisa lakukan 4 hal ini. Yang pertama, self-awareness. Maksudnya, kita harus bisa menyadari akan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, self-worth. Maksudnya, kita harus bisa menghargai diri sendiri dan tidak menjadikan standar penilaian orang lain. Yang ketiga adalah self-esteem. Setelah kita melakukan poin 1 dan 2 tadi, maka kepercayaan pada diri kita sendiri akan muncul. Dan yang terakhir, keempat, adalah self-care. Maksudnya, setelah kita melakukan poin 1, 2, dan 3 tadi, kita harus bisa merawat diri kita sebaik mungkin agar nantinya kita bisa lebih siap untuk berprogres. Jadilah sahabat pada diri kita sendiri, karena sahabat mengerti akan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, membantu kita untuk terus bangkit, dan mendukung kita agar bisa menjadi lebih baik. Namun, perlu diingat kawan, bahwa self-love bukan berarti egois.
kita harus ini, kita harus itu. Semuanya harus seperti apa yang kita lakukan. Bukan itu yang saya maksud. Bahwa self love adalah suatu cara yang dilakukan agar kita bisa menghargai diri sendiri. Jadi, kita harus bisa membedakan antara self love dan egois. Teman-temanku, dari semua uraian tadi dapat kita tarik benang merah bahwasannya setiap orang memiliki keunikan tersendiri dalam dirinya. Dan tidak bisa setiap satu kelebihan orang lain dijadikan standar bagi orang yang lainnya. Jelas tidak bisa. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dan bangga akan diri kita sebelum kita menghargai dan mencintai orang lain. Balas dendam terbaik adalah sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi diri saya sendiri maupun orang lain. Saya Lailatus Sa'idah Maghfirah. Salam sukses, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.